kali ini Impala Talks akan masuki sesi yaitu musik. Nah, salah satu sesi dari Impala Talks sendiri adalah musik, di mana kita akan membahas bagaimana sih kehidupan seorang pemusik yang istilahnya baru. Bukan baru sih, lebih tepatnya dari daerah yang bukan seperti kayak Jakarta atau Bandung kayak gitu. Dan di sini sudah ada Mas Elagut. Woi, halo, assalamualaikum, selamat sore. Iya. Aduh. Gimana Mas kabarnya? Oh, sehat selalu, sehat. Terus semangat pokoknya ini ya. Nah, Oke, Mas Elagut sendiri ini adalah, ini teman-teman, Mas Elagut ini sudah bermusik dari sekitar 10 tahun lalu nggak sih Mas? Ya, 13 berarti, 13 tahun yang lalu ya. Betul. Itu dengan band pertamanya? Dulu band pertamanya malah band metalcore malah. 2006 tuh bikin band metalcore, Queen on Party, udah sampai di skena-skena bawah tanah lah ya, acara-acara underground, acara Jahanam 1, Jahanam 2, acara-acara yang ada di Kendal, Pantura dan sebagainya. Baru 2007 bikin Serempet Gudal. Oke, gitu. Serempet Gudal. Nah, ngomongin soal, berarti itu kan perjalanan Mas Ela Mas ya, zaman dulu. Betul. Itu usia berapa tuh Mas? Wah, itu pertama kali masuk kuliah tahun 2005-2006. Kalau usia berapa ya berarti ya? Sekitar 20-an, masih muda belia mungkin ya, 19-20-21 kalau nggak salah itu ya, tahun 2006. Kalau band-bandannya sendiri itu sudah emang mulai stuck itu di 20-an atau? Dulu awalnya memang SMA memang ikut audisi band biasa lah ya. Dulu pride sebagai seorang pelajar, kebanggaan sebagai seorang pelajar, dulu ikutan audisi band, festival band itu udah saya ikutin juga, juara juga dulu. Tapi genrenya masih ngikut. Dulu masih suka bawain lagu-lagu Jepang gitu, anime Jepang, original soundtrack kartun gitu kan. Terus jatuh cinta kepada musik-musik hitam ya, metalcore, hardcore, punk, ya black metal, thrash metal dan sebagainya. Terus ikut teater tahun 2006, salah satu UKM, unit kegiatan mahasiswa yang ada di Udinus, namanya Teater Kapling. Nah, di situ mulai punya rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi dari sebelumnya. Karena dulu memang cenderung pemalu sih sebenarnya. Pemalu cuman udah resek dari SMA udah resek sih. Terus bikinlah band Serempet Gudal dengan genre orkes komedi. Wah, gitu. Nah, ini ada yang menarik Mas. Kan tadi kan bilang kalau awalnya sebenarnya band-bandannya itu band-bandan Jepangan. Betul. Jepangan. Nah, tapi kenapa tiba-tiba langsung ke core gitu Mas? Oh, gitu ya. Core gitu. Karena memang dulu di SMA, di usia SMP SMA diracuni sama sepupu sih ya, musik-musik Jepang, Lark and Seal, Gazette, terus Judy and Mary, banyaklah band-band Jepang yang sempat menginfluence saya, yang akhirnya saya cinta. Bukan hanya dari bandnya sampai ikut ke manganya, kartun. Kalau kita bilang semua orang pasti cinta sama kartun Jepang, semua orang punya nostalgia di kartun-kartun Jepang kan. Nah, dulu lagunya siapa nih keren nih? Akhirnya ternyata yang nyanyi Judy and Mary, yang nyanyi Do Us Infinity. Terus akhirnya diulik lah. Ternyata punya karya-karya yang keren, dan akhirnya itulah mulai jatuh cintanya saya terhadap musik bergenre Japanese. Terus Japanese 2010 bikin band dengan genre Javanese. Band band genre Jepang dengan logat Jawa gitu kan. Sempat viral juga dulu gitu. Nah, itu kalau ngomongin dulu nih Mas ya, kan itu set gitu, Jepang, terus masuk ke greencore. Nah, yang jadi pertanyaan lagi nih, kenapa kok bukannya masuk UKM musik tapi masuk gitu, iya. UKM teater? Gak tahu, dulu ngelihat anak-anak teater tuh lebih keren daripada anak musik soalnya. Jadi anak-anak musik tuh kok alay-alay ya, sorry nih ya, bukan ngejek ya. Tapi memang kenyataan dulu ya, tapi anak-anak teater tuh keren-keren zaman dulu. Wah, modis gitu loh, terus orangnya unik-unik, gondrong, pakai celana pendek, itu kayaknya saya banget gitu loh. Wah, aku banget Kak. Akhirnya ya nggak salah, akhirnya saya memilih masuk UKM teater pada saat itu. Disitulah mulai ditempa mental saya, kepercayaan diri saya, yang harus mau di mana saya harus berani untuk berada di depan umum dan sebagainya. Akhirnya mulai dari situ setahun 2 tahun ditempa pementasan, teater dan sebagainya. Akhirnya berani untuk bikin band yang gokil. Dan sebenarnya teman-teman Serempet Gudal berangkat dari bukan teman-teman musik.
yang bisa musik dulu cuman drummer saya yang betul-betul paham ya, sama saya bisa nyanyi lah ya, sama bisa main alat musik beberapa. Drummer saya Mas Dimek itu bisa megang semuanya. Yang lainnya pure sama sekali nggak bisa gitar, nggak bisa ngedrum. Akhirnya belajarnya lewat proses 13 tahun ini gitu. Kan itu dari teater, mesti kan emang kan terkenalnya Serempet Gudal itu kan komedi ya. Jadi kayak kalau zaman dulu tuh Timblo, bener gak sih Mas? Kalau kayak dulu Timblo? Kalau kita bisa dibilang bukan band parodi sih. Kalau band parodi itu lebih band yang plesetan ya. Kayak Timblo kan dia meleseti lagu-lagu medley gitu kan. Di Semarang dulu ada namanya band The Ketans. The Ketans itu dulu vokalisnya Mas Pur kalau tahu. Mas Pur yang ojek pengkolan. Nah, itu vokalisnya The Ketans dulu. Itu dia punya band parodi yang nge-medley. Kalau kita enggak, kita orkes. Orkes itu musik yang akustik tanpa drum, sign to drums ya. Wah dulu. Tapi sekarang berkembangan zaman kan akhirnya jadi full band gitu kan. Dan ciri-ciri musik orkes itu tadi selalu mengangkat isu-isu sosial, gokil, lirik-lirik yang jenaka kayak gitu. Gitu. Oke, kalau ngomongin Serempet Gudal Mas, kan Serempet Gudal sudah 13 tahun, tadi berangkatnya juga dari teman-teman teater gitu ya. Terus yang saya tahu nih ya Mas, yang saya tahu Serempet Gudal tuh punya fanbase bahkan di tiap kayak kelurahan. Oh iya gitu. Dulu ya. Nah itu buat suatu band itu kan unik ya Mas. Unik. Dulu apalagi belum banyak sosial media ya. Kita masih terbatas dengan yang namanya kopdar, kumpul-kumpul bareng kayak gitu ya. Namanya begudal handal ya, yang tersebar juga banyak di Jawa sampai di Lampung, di Palembang, di Bali dulu ya. Waktu kita masih eksisnya itu. Sekarang juga masih eksis sih, teman, karena anak-anak lebih prioritas keluarga lah sekarang kan, anak-anaknya udah pada SD semua, udah punya usaha, udah punya personal branding masing-masing. Akhirnya Serempet Gudal tuh dijadikan cuman ya ini sampingan kita kalau kita pengen gokil-gokilan, kalau kita pengen ngeband kangen sama Serempet Gudal. Kalau kita nyari duit nggak di band. Itu prinsip kita. Kenapa kita masih bisa bertahan sampai dengan sekarang ini? Soalnya banyak band-band indie di Semarang kan memang tumbang dan segala macam karena apa ya? Karena memang menggantungkan cuan dari sana. Bukan saya meremehkan di Semarang tidak bisa mendapatkan uang yang lebih. Bisa, kayak teman saya, sahabat saya Mas Hendra Kumbara. Dia akhirnya bisa hidup dengan musik setelah 13 tahun berkarya baru diapresiasi sekarang. Bisa bayangin. Jadi buat teman-teman ya itu tadi harus berani dan suka berproses. Nah, ada niatan suka berproses duluan itu yang mungkin bisa menjadi apa ya? Kekuatan kita untuk kedepannya gitu dalam berkarya. Nah dari 13 tahun itu mesti kan berangkat juga dari kayak komunitas ya Mas ya. Betul. Gigs kecil-kecilan. Betul. Dari kumpulannya sendiri, terus teman-teman sendiri. Ya aku ngarep nganu ki tampil, mesti aja-ajaan gitu. Nah tapi yang aku lihat sekarang nih Mas ya. Kalau Semarang tuh redup gigs. Oh gitu. Betul. Karena jujur sekarang rotasi musik sedang berputar sangat kencang ya. Eranya folk gitu kan. Hampir hilang. Terus sekarang memang eranya ambiar gitu, Dulu saya ngalami banget di mana-mana ada gigs dari skala kecil, medium sampai yang gede ya. Dan sekarang kenapa nggak ada lagi? Karena memang jujur dulu yang mendominasi itu ada musik-musik banter, musik-musik rock ya, hardcore punk, metal ya kan. Sekarang ini memang berkembangnya teknologi, semua orang bisa berkarya dari mana aja. Dulu cari panggungnya kita di gigs, di panggung ya nggak sih? Benar. Sekarang cari panggungnya di mana? Kita di dalam kamar aja bisa berkarya kok, ya nggak? Yang penting punya kamera, bisa diupload di YouTube, itu udah jadi sebuah on stage menurut saya. Jadi sekarang banyak pilihan sih sebenarnya. Nah, setelah mereka berangkat dari musik kamar, diapresiasi di YouTube, nanti kan tiba-tiba banyak tawaran manggung. Nah, itu alurnya sekarang kayak gitu. Beda sama kayak dulu. Dulu kan harus berdarah-darah dulu, berkeringat, kumpul sama temen, mabok-mabokan, narkoboy dulu kan istilahnya kan. Kalau sekarang cenderung lebih gampang gitu. Nah, sekarang orang bisa berkarya di dalam kamar ya kan. Alurnya memang udah beda banget sama kayak dulu. Dan kita nggak bisa menyalahkan dulu dan sekarang ya, yang orang-orang dulu yang kolonial harus ikut pemahaman yang milenial gitu kan. Jadi dari cara konsep pendistribusian musiknya pun juga beda. Kalau dulu kita harus cari panggung ke panggung untuk cari nama, terus bikin album fisik kan, disebar-sebar, tur keluar kota, dikasih ke teman-teman yang lain. Kalau sekarang kan
semuanya bisa dari kamar, upload YouTube. Setelah YouTube pecah, nanti akan diapresiasi, dipanggil lah ke acara seminar lah, ke TV nasional lah, sampai dapat panggung. Sekarang alurnya udah beda banget sebenarnya, alur pendistribusian musik zaman sekarang, karena rotasi musik juga sangat berkembang pesat, dan kita sebagai entertainer memang mau nggak mau harus turun gunung lagi, harus mempelajari skema-skema yang ada sekarang ini gitu. Kalau menurut Mas Ella berarti dengan berubahnya atau rotasi dari gimana cara nyari panggung itu tadi, dari yang tadinya harus ngumpulin orang baru kita tampil, sekarang tinggal rekaman aja, kalau kita bagus ya diapresiasi. Betul, betul. Nah itu plus minusnya menurut Mas Ella apa Mas? Plus minusnya pasti dari unsur sosial ya. Dulu beda ya. Dulu itu kita harus berskena, kita harus berkoloni, kumpul di sebuah tempat, misal Sastra Undip dulu ya. Untuk teman-teman yang suka hardcore punk metal gitu kan. Kumpul di situ, ada di Gembel Air Mancur ya kan. Ada di Simpang 5 juga. Jadi sosialnya lebih dapat, kekeluarganya lebih dapat, kekerabatannya lebih dapat ketimbang yang sekarang. Karena teman-teman milenial sekarang, bukan dia ngomong milenial ya, teman-teman yang muda sekarang memang lahirnya kan dari musik-musik instan seperti itu, yang bisa dibilang nggak instan sih, cuman beda banget sama yang dulu. Kalau dulu memang kekerabatan yang diperlihatkan, sedulurannya di mana nih, nggak kumpul sehari aja dicariin kan. Kalau sekarang kan ya luweh-luweh, kita lebih mengenal satu sama lain lewat apa? Lewat Instagram, ngobrol pun lewat direct message, lewat Twitter, geser ke WA, kan gitu sekarang. Kalau saya lebih ke sosialnya. Orang-orang dulu lebih kompeten, orang-orang dulu lebih enak, santuy kalau menurut saya. Sekarang bukan menyalahkan orang-orang sekarang yang nggak santuy, banyak sih, tapi banyak juga musisi-musisi baru atau youtuber-youtuber yang songong gitu kan. Wah, banyak saya temuin itu. Tapi mau nggak mau ya kita harus, ya maklum lah, mungkin karena memang tingkatan sosialnya berbeda dengan yang dulu kalau menurut saya gitu. Oke. Ada terus nih Mas, masuk ke TBRS. Oke. Nah, TBRS. Nah, saya yang pendatang, bukan asli Semarang. Kalau dulu diceritain teman-teman yang emang asli Semarang, mereka kalau nonton dulu dikit-dikit TBRS. Betul. TBRS. Terus Wonderia zaman dulu masih ada. Nah, itu kadang mereka nonton di sana. Nah, sekarang sendiri kok si TBRS sendiri ini kok saya ngalami ya, betul, ngalami. Ngendu gitu. Betul. Dulu ada pemikiran gini, orang yang band yang nggak lahir dari TBRS itu belum diakui dulu. Semua band harus ngalami yang namanya gimana kerasnya TBRS, gimana sumuknya TBRS, bau ciunya TBRS, bau congyangnya TBRS, bau keringatnya penonton TBRS. Wonderia pun, waduh, saya udah ngalami bolak-balik sampai sekarang jadi malah wisata horor kan, sama youtuber kan. Nah, dulu saya ngalami banget memang masa-masa kejayaan Taman Budaya Raden Saleh, di mana kita kumpul, kita nge-gigs, briefingnya di Mbak Maret gitu kan, di salah satu warung yang ada di sana. Sekarang lebih dipergunakan untuk gantangan manuk ya kan. Dulu memang beda banget karena memang itu tadi ya, memang dulu yang mendominasi adalah musik-musik hitam, musik-musik hardcore punk dan sebagainya. Serempet Gudal salah satu band yang beruntung karena bisa masuk ke ranah itu. Jadi kita band orkes sendiri, bisa manggung di acara hardcore, bisa manggung di acara metal untuk pemecah suasana. Karena basically kita juga teman-teman player Serempet Gudal itu, basis saya anak punk, manajer saya anak punk jalan banget, saya anak metal, gitar saya anak pop, gitar satunya anak rock and roll, ya nggak? Jadi betul-betul kita bisa diterima dulu di TBRS. Nah, sekarang karena itu tadi rotasi musik sedang berputar dan memang panggung-panggung seperti itu sudah tidak diperlukan zaman sekarang. Orang sekarang diperlukan untuk manggung lewat apa? Vendor rokok sekarang. Yang bisa menerima musisi-musisi seperti kita ini apa sih kalau nggak vendor-vendor rokok? Ya nggak sih? Tidak dipungkiri dong, vendor rokok dia punya program dari skala kecil, menengah sampai besar. Nah, jadi memang mau nggak mau kita harus bersinergi dengan vendor-vendor yang ada gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin vendor, aku sebagai pendatang itu juga menilai kalau sekarang Semarang itu kalau nggak dari perusahaan rokok gitu ya, kalau nggak ya anak-anak kampus bikin acara pensi inaugurasi, tahunan, pensi, dice natalis gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, makanya aku tuh namanya kondisi kayak gini kan yang jadi masalah adalah ketika
kualitas kita, musik kita atau mungkin genre kita itu nggak masuk sama perusahaan-perusahaan rokok gitu. Betul. Nah, kayak gitu kan. Nah, kadang juga anak-anak kampus itu juga ya seteman-teman kampus aja. Betul. Nah, betul kan teman-teman. Tapi jangan nggak dipungkiri ya, di program rokok pun banyak program-program mereka bisa menempatkan sesuai dengan segmen mereka. Misal saya nih band orgas, nanti dikasih ke dangdut, bisa jadi opening Burger Kill misalnya, kan nggak apa-apa, nggak masalah, no problem sebenarnya. Nah, begitupun juga yang harus dilakukan teman-teman kampus. Kadang ini menjadi ironis ya, teman-teman kampus tuh banyak yang lebih mementingkan, mengagung-agungkan band nasional ketimbang band lokal. Padahal ya jangan salah, ketika kalian lebih mengapresiasi band lokal itu akan menjadi sinergi yang luar biasa menurut saya. Tapi sekarang kan banyak ya, sempat kasus kemarin band-band besarnya main di panggung utama, ada mini stage lah, band-band lokal dimainin di mini stage, kan nggak etis gitu kan. Maksudnya kualitas kita nggak jauh, serius. Soal kualitas kita band-band Semarang tuh keren-keren, nggak jauh dari mereka yang nasional. Karena kita lahir dari daerah aja, jadi memang apresiasinya memang beda gitu. Ya, pesan lagi sekali lagi buat teman-teman yang kampus terutama, harus bisa menyetarakan antara strata band itu tadi ya. Walaupun kita band daerah, misalnya kita dimainin di pertama, di rundown pertama, nggak masalah, kita terima-terima aja. Yang penting tidak ada perbedaan, nggak ada batasan antara kita dan juga band-band nasional yang lain gitu. Oke. Nah, itu juga mungkin banyak orang juga, sebagian yang mungkin istilahnya kalau berangkat dari caca tongkrongan, gitu menilai kalau seandainya mesti kok nggone kok nganu ya, kok band-band dari nasional gitu, sedangkan band-band lokal sendiri kurang porsinya, kadang durasinya lebih sedikit, terus atau enggak di rundown yang kira-kira tidak prime time, tidak. Gitu ya. Kalau saya harus tahu diri, band lokal harus tahu diri. Ketika dia punya kualitas, panitia pasti tahu kok. Ketika dia harus ditempatkan di prime time, di jam-jam opening guest star gitu kan, ya harus tahu diri. Kalau memang bandmu ya standar-standar aja, ya harus taruh di depan, ya harus logowo gitu. Begitupun Serempet Gudel sebenarnya. Mas, ini sorry banget, kita manggungnya dapat jamnya sore jam 4 karena acaranya Selasa jam 9 karena ada 3 gestar nasional. It's okay. Karena ada 3 gestar nasional, kita ya tahu diri aja yang penting gitu kalau menurut saya. Oke. Nah, kalau ngomongin tadi kan berarti istilahnya kalau dari gigs lokal, berangkat dari komunitas, terus akhirnya istilahnya kalau beberapa teman-teman harus nunggu momen sampai seperti Mas Indra Gembara kan nunggu momen 13 tahun kayak gitu baru itu. Nah, dari itu sendiri Mas, dari mulai lahir, berkembang sampai akhirnya sekarang mungkin sudah sebagian ada yang sukses. Sebenarnya kalau di Semarang sendiri hidup dari musik itu bisa atau nggak sih? Bisa. Untuk sekarang bisa sekali. Sangat-sangat bisa karena saya sendiri membuktikan teman-teman kayak Darboy Gang, Mas Daru, itu kan juga teman-teman juga satu skena gitu kan. Bisa mereka jadi kaya raya sekarang. Mas Hendra juga kaya raya gara-gara musik, ya nggak sih? Benar sih. Nah, tapi kan yang harus dipertahankan, rotasi musik ini tidak ketebak. Bisa aja musik ambiar ini setahun lagi selesai. Nah, ini kan naik-naiknya juga gara-gara Didi Kempot juga ya, Pak Didi Kempot. Ya kita nggak tahu, memang indikatornya adalah seorang penyanyi legendaris Didi Kempot. Ketika Didi Kempot turun, apakah musik ambiar ini masih bisa mengikuti di belakang ataukah ikut turun? Digantikan musik-musik metal misalnya. Kita kan nggak tahu, rotasi musik sama kayak fashion lah. Ya kan, terus berputar kalau menurut saya. Makanya saya kalau ditanya passionmu apa musik, saya suka metal, saya suka punk gitu. Jadi kalau ngomongin sekarang Mas ya, berarti kan ambiar nih ya. Betul. Nah, itu setuju nggak kalau Mas Sela setuju kalau sekarang musik ambiar ini emang lagi in? Betul, merajai kalau menurut saya. Nggak dipungkiri, viewers terbesar siapa sih kalau nggak musik-musik ambiar yang ada di Indonesia? Dan bahasa Jawa ya Mas? Dan bahasa Jawa. Itu nilai lebih untuk kita bangga, jangan iri kalau menurut saya. Saya juga nggak ada keirian, wah walaupun musik-musik ambiar sedang gila-gilanya, wah aku iri gara-gara wah ki metal kan harusnya musik Jawa apa dan sebagainya. Enggak, saya juga mengawal teman-teman saya, Mas Daru, Mas Hendra, terus teman-teman yang lain saya kawal sampai dengan sekarang ini. Dan kita lihat sendiri di YouTube juga, viewers terbesar juga dari dangdut loh, dari musik Jawa juga loh ya kan, sampai beratus-ratus juta viewers, dan mereka mendapatkan keuntungan dari YouTube itu saya tahu sendiri sampai ratusan juta.
Gitu. Nah, kalau sekarang berarti kalau kita mau sukses harus ambiar atau gimana, Mas? Itu pilihan. Nah, balik lagi ke passion. Jadi banyak teman-teman musisi muda yang berangkat sebenarnya mereka pengen banget nih bikin musik folk, tapi ada ketakutan, nanti folk nggak laku nih. Akhirnya bikin belok kiri, bikin musik ambiar. Terus mungkin teman-teman yang punya skill di metal, pintar ngulik nih, wah nanti nggak laku, metal kan nggak lagi eranya. Sebenarnya bisa aja. Kalian strateginya adalah ya di starting bareng, kalian berangkat bareng-bareng, musik metalnya jalan, musik ambiarnya jalan, tetap harus ikuti pasar kalau pengen makan, dah gitu aja. Kalau pengen makan kita harus mengikuti pasar mau nggak mau, kita harus mengeksplor rotasi dunia entertainment kan gede banget ya, dari musik lah, dari cara produksi, cara bikin klip, cara pendistribusian gitu kan, sampai bagaimana diapresiasi sama masyarakat luas gitu. Oke, Mas, jadi kalau sekarang masalah gimana kita punya nih, Mas, ya, punya niatan, kita sudah ngeband-bandan gitu. Kalau zaman dulu ngeband-bandan ya wes daftar mungkin ada audisi band. Betul. Audisi band atau enggak nanti ada acara terus pakai band yang kita bayar terus kita bisa tampil gitu. Nah, sekarang medianya apa, Mas? Media untuk Kita seandainya kita punya musik nih, ingin bermusik. Nah, tapi kita pengen pakai platform, iya betul, pakai platform yang paling dicintai adalah YouTube. Kalau saya dulu jujur YouTube belum semarak ini ya, tahun 2010 ya, belum jadi platform. YouTube cuman kita bisa nonton musik-musik nostalgia slow rock lewat YouTube. Dulu belum ada orang-orang jadi YouTuber dan sebagainya kan. Saya dulu lewat SoundCloud. SoundCloud. MySpace. MySpace itu idola banget itu. Dulu band metal nggak punya, band apa aja nggak punya MySpace belum, apalagi MySpace pakai HTTP kan, beda nggak sekarang tinggal isi, edit ya kan. Dulu gimana backgroundmu bisa nge-slide, wah kipe corone, belum ada tutorial di YouTube. Sekarang semua bisa dipelajari lewat YouTube kan. Jadi kalau untuk media sekarang ini memang paling diminati adalah YouTube, dan menarik digital platformnya nanti bisa lewat Joox, bisa lewat Spotify dan lain-lain, bisa lewat Apple juga kan. Jadi banyak pilihan teman-teman untuk bisa berkarya dan diapresiasi. Ya paling gampang itu ya YouTube kalau menurut saya. Mau musik, mau jadi YouTuber, punya konten horor, mukbang, mau punya konten apa aja sekarang YouTube gitu solusinya. Makanya ada yang bilang istilah YouTube lebih dari TV, ya bener, YouTube itu lebih dari TV gitu. Nah, kan itu, Mas, ya, kadang-kadang kalau sekarang tuh ketenaran tuh didapat kalau pas momen tepat, kayak ya Mas Saleh sendiri bilang, kalau momen tepat yo meledak gitu. Betul. Tapi kalau seandainya kita nggak berkarya, yo langsung medun gitu, Mas. Betul Mas ya. Betul. Nah, itu ada nggak sih, Mas, cara atau sepengalaman? Jujur ya, pengalaman saya, berbicara pengalaman, saya bikin Shalala Production itu berempat. Shalala Production itu adalah platform musik ya di YouTube. Itu saya sama Mas Hendra sama Mas Cakro, foundernya. Saya bikin dulu 1-2 lagu, dan dulu setiap Jumat harus tayang, harus rilis plus klipnya, lo bisa bayangin. Dan kita anti cover klub, kita nggak pernah cover, kita bikin karya sendiri yang harus record. Abis record kita bikin klip lucu-lucuan, ya simple, terus upload Jumat jam 8 malam. Itu terus kita lakukan sampai akhirnya seorang Hendra Kumbara meledak, seorang Hilarius Darboy meledak lewat Shalala juga dulu. Nah kayak gitu. Jadi kuncinya satu, konsistensi dan tetap mau berproses. Ya banyak istilah bilang kan proses tidak akan mengkhianati hasil dan sebagainya kan. Itu memang benar kan menurut saya. Banyak orang-orang yang terkecoh dan nggak sabar, maunya instan gitu. Bikin sesuatu, bikin sekali 2 kali, angel loh, membuli yo. Jangan kayak gitu. Saya tuh berapa kali bikin karya akhirnya pecah dengan Dalan Liani lah, bersama Mas Hendra saya jadi model klipnya, dan yang lain-lainnya pecah juga. Ini goalnya apa? Ya goalnya membawa nama Semarang sekali lagi gitu. Jadi emang keuntungan kalau seandainya kita daerah itu, kalau seandainya meledak memang nama daerah kita betul, juga kan. Betul. Jujur TV-TV nasional itu butuh konten, butuh narasumber, itu banyak loh yang dari daerah. Sekarang kita lihat di TV-TV nasional, TV-TV kaliber nasional sekarang cari narasumbernya nggak dari Jakarta doang, mereka nyarinya dari luar-luar. YouTuber inilah yang kita nggak tahu tiba-tiba masuk TV gitu kan. Ya itu juga bentuk apresiasi. Ternyata juga
sekarang ini dunia entertainment lebih luas lagi. Silakan teman-teman berkarya lewat passion masing-masing, apalagi yang milenial ya kan. Anak game saja sekarang bisa jadi duit ya kan, jadi miliarder, jadi jutawan. Jadi jangan takut buat teman-teman sekali lagi jadi games yang wah game terus kok pekok, itu kan dulu. Sekarang jadi gamers pro ya kan, bisa jadi miliarder sekarang. Gitu. Tadi kan kalau bahas komunitas terus gimana hidup dari musik gitu Mas ya. Nah kalau Mas Sela sendiri dari awal itu emang bercita-cita nggak sih Mas jadi musisi gitu? Atau malah mungkin cita-citanya malah jadi aktor karena masuk gitu. itu? Dua-duanya sih. Saya lebih suka jadi sutradara sebenarnya, sutradara dan musik. Musik saya dari SD udah ikut festival-festival, audisi menang dulu alhamdulillah kan dari SD. SMP ikut festival, SMA juga ikut festival. Kuliah bikin Serempet Gudal ya alhamdulillah itu juga menunjang karir saya untuk bisa bergerak yang lebih luas. Jujur saya berangkat dari musik Serempet Gudal sampai saya bisa menjadi seorang MC, host, presenter, content creator gitu. Itu dari Serempet Gudal jujur. Jadi itu tadi berterima kasih pada Serempet Gudal juga yang sudah membesarkan nama saya juga sampai dengan sekarang ini. Yang penting Serempet Gudal nggak bubar. Wah, tetap berkarya walaupun hidup segan mati tak mau. Nah, itu juga banyak jadi pertanyaan tuh Mas, Serempet Gudal tuh saya ini gitu. Masih. Kita habis bikin klip kan kemarin. Habis bikin rilisan klip, juga kerjasama dengan salah satu vendor juga, dibiayai lagi. Itu keuntungan juga kan. Ya tapi itu tadi karena memang ada masanya nanti teman-teman akan kembali lagi giat berkarya lagi. Kalau dulu kan tiap hari kumpul di Mabes, markas besar Serempet Gudal. Sekarang udah nggak lagi karena memang kesibukan masing-masing. Vokalis saya dia manajer hotel, rata-rata udah settle dengan kehidupan masing-masing. Jadi Serempet Gudal ini hanya dijadikan ini ajang nostalgia. Kalau orang tanya mau dibawa kemana Serempet Gudal, ya dibawa gini tok. Kita akan menjadi aset Kota Semarang, udah gitu aja. Kita akan menjaga Kota Semarang, kita akan jadi kipernya Kota Semarang gitu. Jadi kalau dibilang mau dibawa kemana, kita sampai nasional ya udah selesai, udah lewat masa-masa pembahasan itu gitu. Sangar tuh. Terus kalau ngomong tadi sempat Mas Sela bilang kalau vokalis saya juga sekarang jadi manajer hotel ya Mas ya. Nah, stigma anak band sendiri. Stigma anak band kan terkadang apalagi kalau bandnya istilahnya isinya kumpul-kumpul. Betul. Berangkat dari kumpul-kumpul gitu. Mesti kan dipandang masyarakat, wah kerjanya apa? Nah, kerjanya tuh apa gitu. Kerjanya apa kok isinya ngumpul tok gitu. Nah, cara merubah stigma itu di masyarakat itu tuh kayak gimana? Dengan karya pastinya. Kumpul-kumpul tapi kalau kita ada kumpul-kumpul kalau visualnya ada kameranya, ya nggak sih, ada gitarnya, tetangga juga pasti tahu, oh itu lagi produksi film nih, lagi produksi video klip nih, lagi bikin gimmick-gimmick nih. Tapi kalau kumpul-kumpul ada botol, ya pasti orang taunya minum, miras narkobaan, udah selesai, gitu aja. Dia untuk orang-orang yang mungkin jadul gitu menanggapi, wah angel hidup dari band dan sebagainya, tampar aja dengan karya, nih loh. Dan semua orang sekarang mobile oriented, semua orang bisa mengakses seluruh platform apa aja lewat handphone. Mau bapak iki lho Pak laguku ning YouTube viewersnya sak meneh iki lho Bu, iki lho Bude, iki lho Mbah, ya kan. Nah, jadi tampar dengan karya. Gitu. Oke, jadi tapi kalau ngomong Serempet Gudal berarti emang teman-teman Mas Sela sendiri dari Serempet Gudal itu anak kuliahan semua gitu. Anak kuliahan, betul. Kita anak-anak terpelajar dong, intelektual tinggi semua. Sampai keyboardis kita juga jadi ketua notaris gitu Kota Kudus Jepara gitu. Nah, tapi banyak yang gagal juga perkuliahan termasuk saya gagal di sarjana ya. Nyesel pasti. Nah, makanya pesan juga buat teman-teman jangan tetap harus jaga amanah dari orang tua ketika kita dibiayain kuliah lah. Saya jujur dulu karena dibiayain kuliah nyender karena orang tua lagi susah, nggak ada duit, ya mau nggak mau harus kerjanya apa? Kerjanya MC, ngeband, akhirnya harus menggantungkan itu tadi, menggantung seragam wisuda ya, toga. Nek sayuran togi ya. Aduh, balik ke dodolan meneh. Oke. Gitu. Nah, kalau itu kan jadi emang pilihan berarti Mas. Betul. Pilihan kalau seandainya kita ada potensi untuk menyelesaikan sekolah, ya kita prioritas gitu situ dulu Mas. Oke. Terus ngomongin soal Mas Sela sendiri Mas ya. Mas Sela sekarang ini
pengen nggak sih Mas bermusik lagi? Pengen, sekarang juga bermusik terus. Saya bikin karya terakhir ya sama Shalala, yaitu Rezeki Anak Soleh, Apa Poso, sama Shalala, sama Hendra saya bikin terus sih. Masih banyak karya-karya saya yang tertimbun, tapi kan karena Mas Hendra lagi naik-naiknya nih ya, jadi kita harus atur strateginya, nanti kapan harus keluar dan sebagainya. Pengen, musik itu bagian dari, karena itu anugerah Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu adalah bentuk talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, ya harus kita maksimalkan. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal talenta itu Mas ya, kadang kan orang tuh emang sudah bisa main musik gitu, nyekel apa wae digenjreng sendiri enak gitu ya Mas ya. Terus ada juga yang orang-orang yang sebenarnya pengen tapi kadang nggak berbakat gitu, jadi harus usaha kencang gitu. Nah, dari usaha-usaha kencang ini tadi, ada nggak sih Mas masukan buat teman-teman ini, seandainya mereka tuh angel, selalu gagal, terus dinilai orang nggak pantas gitu ya, nggak pantas dan sebagainya. Wah, itu balik lagi ke pilihan sih sebenarnya. Banyak orang yang tidak bisa musik, memaksakan diri untuk bermusik, akhirnya memang gagal. Tapi dia nanti bisa jadi model video klip, dia bisa jadi YouTuber, mungkin public speakingnya bagus, cuman tapi nggak bisa nada misalnya. Ya jangan memaksakan diri untuk menjadi musisi dong gitu kan. Saya juga memilih jalur musik yang akhirnya berkembang ke dunia entertainment yang lain karena saya merasa saya bisa bermusik gitu, minimal saya nggak malas kalau nyanyi dah gitu aja. Saya bisa mendirect orang, saya pernah jadi sutradara di pementasan teater dan sebagainya, jadi saya punya modal yang cukup kuat untuk ya adu ide sama milenial, ayo gitu. Dalam arti adu idenya bukan songong-songongan ya, nggak, bersinergi, kolaps, lebih ke kolaborasi aja sih gitu. Pesan saya buat teman-teman yang mungkin merintis ya untuk menjadi sesuatu gitu kan, ya itu tadi ya, harus tahu porsi diri kamu itu seberapa. Ketika kamu memang nggak pantas jadi musisi, ya jangan dipaksakan. Kamu bisa jadi beauty vlog, kamu bisa jadi artis kuliner, mukbang, ya kan, kamu bisa TikTok, kamu bisa jadi otomotif, banyak pilihan sebenarnya sekarang ini untuk anak-anak milenial terutama. Nah ini Mas, bicara soal kadang kan kalau seandainya kita bermusik itu kalau zaman dulu kalau nggak bikin ya udah gitu. Nah kalau sekarang banyak yang cover Mas. Betul. Nah musisi cover menurut pandangan Mas Sela gimana? Musisi cover sebenarnya nggak salah juga sih. Mereka berangkat dari orang yang nggak tahu harus gimana sebenarnya itu ya. Mau bikin karya takut nggak meledak, akhirnya kayak kemarin juga sempat meledak yang Aisyah ya kan, Aisyah istri Rasulullah, trending, berpuluh-puluh orang trending di YouTube. Sebenarnya itu nggak salah, yang penting ada nilai esensi yang ada di dalamnya. Tidak mengubah esensi yang ada di dalamnya, itu izin sama pemilik lagu. Gitu. Soalnya banyak kejadian juga di teman-teman saya, di Shalala, di Mas Hendra juga, yang cover tiba-tiba dia lebih tinggi malah viewersnya ketimbang itu. Sebenarnya selesai, sudah dibicarakan pada saat era Payung Teduh yang akad itu ya. Sebenarnya udah dibahas lama sih. Yang penting ada nilai etika. Sebenarnya yang punya lagu tuh malah berterima kasih udah di cover. Itu bentuk apresiasi kalian untuk kita yang sudah menciptakan karya. Tapi balik lagi ya, sama-sama ngajeni, sama-sama punya nilai luhur budi pekerti, ya izin minimal, walaupun nggak dibalas via email, via direct message gitu kan, lewat DM, Mas saya bawain lagu ini Mas ya, saya dari Probolinggo, saya dari Manokwari, saya dari Irian, saya dari NTT, silakan gitu. Kalau menurut saya yang penting ada izinnya gitu. Jadi ketika lagunya itu lebih meledak dari kita juga nggak kaget, dan mungkin ada apresiasi juga kalau lagu kalian lebih, cover kalian lebih hebat daripada musik aslinya gitu. Soal etika itu jadi etika Mas ya, yang betul itu. Ya etika, dan sekarang kan juga sudah bisa dipisah kan. Adanya copyright. Nah copyright itu juga berpengaruh sekali. Ketika kalian cover nanti sudah dicatat di copyright itu, pundi-pundinya akan masuk ke kita, ke si pencipta lagu. Itu yang dirasakan Mas Hendra juga, makanya dia dapat banyak sekali dari musisi-musisi yang mengcover gitu. Berarti emang terutama Mas Hendra, orang-orang yang mengcover lagunya Mas Hendra itu punya itikat baik berarti Mas. Betul gitu. Untuk tembungan dulu, baru mereka berkarya menggunakan lagunya Mas Hendra. Mas Hendra, betul. Nah ini sedikit berangkat lagi ke belakang Mas ya.
kalau dari Mas Sela sendiri, kenapa namanya Mas Sela Good, Mas? Sela Good dulu nama Instagramnya malah Sela Gudal. Kayaknya terlalu berat ya membawa nama Gudal ya, Sela Gudal jadi karo mambu. Iya. Sela Good, Sela baik. Nah, jadi sesuatu yang dilakukan juga harus positif dan baik gitu. Ya akhirnya jadi branding sih, Sela Good gitu. Iya, kan saya sendiri dengar nama Sela Good, kalau nama Sela, jadi sekarang Sela Good gitu kan ya. Nah, itu ada pikiran tersendiri nggak sih Mas? Atau emang dipikirkan matang-matang baru? Bagian dari personal branding itu. Saya itu bagian dari personal branding sebenarnya. Sela Gudal dulu, terus 2010 saya ganti Sela Good, Twitter saya ganti Sela Good, SoundCloud, ya Facebook, Friendster dan segala macam udah nama Sela Good semua, sampai akun-akun apapun Sela Good. Itu bagian dari personal branding sih, sampai ya bikin stiker sendiri, bikin kaos sendiri, bikin apapun sendiri. Kalau saya MC nanti siapa Sela Gudal udah nggak ada lagi, Sela Good sekarang. Gitu. Nah, oke, berarti kalau itu sendiri branding sendiri kalau untuk musik berarti perlu ya Mas? Perlu sekali, sangat perlu. Jadi bikin gimmick dan branding di konsep bermusik itu sangat diperlukan, sangat diperlukan. Oke, jadi Sela Good sendiri tadi kan sudah berangkat dari Sela Good bagus gitu. Gitu. Nah terus kalau ini Serempet Gudal sendiri, kenapa namanya Serempet Gudal? Kalau nama Serempet Gudal mau panjang banget ya, sebenarnya itu opioan ya, dari kayak arisan gitu ya. Teman-teman juga punya ide pada saat itu ada namanya Murkas Lakang, Tetelan Babat, aduh lupa saya namanya. Akhirnya yang keluar pas dikocok itu ya Serempet Gudal, makanya akhirnya namanya Serempet Gudal. Nah filosofinya sendiri Gudal itu adalah kotoran gigi manusia ya. Mau pejabat, mau presiden, mau rakyat jelata semuanya punya gudal, punya kotoran gigi ya. Semoga kita bisa menyerempet, rezeki kita bisa menyerempet seperti gudal-gudal yang ada di giginya orang-orang. Nah gitu kan, maksa sekali tuh sebenarnya. Dipaksa-paksa emang harus gitu. Tapi justru itu nilai jual sih Mas. Betul, jual. Nah, kan kalau itu Serempet Gudal ada yang nyebut sereal. Betul. Sereal. Nah itu officially dari Serempet Gudal sendiri atau? Betul, sebenarnya itu bagian dari apa ya? Kita sempat dicekal di beberapa kota gitu gara-gara memang dari kepolisian tahu nama Serempet Gudal. Dulu sesaru itu kita itu barbar banget zaman dulu ya, tempo dulu ya. Tapi sekarang ya karena udah pendewasaan, udah punya anak, udah pada baik-baik semua. Tetap namanya Serempet Gudal, cuman banyak yang menyebut sereal. Cuman kalau di pamflet kita pengennya memang Serempet Gudal, tapi pernah beberapa tahun, 3 atau 4 tahun kita namanya sereal gitu. Untuk mengecoh aja sih, lebih mengecoh aja sih. Oh, tapi sereal banget Serempet Gudal gitu. Kalau ngomongin soal diusir polisi ya, itu ngalamin sendiri Mas? Ngalami di betul-betul di-cut sama polisi, beberapa lagu langsung di-cut gitu. Wah, itu ngalami banget dulu. Udah selesai lah perkara-perkara itu, orang geger di misah, orang geger, terus warga kampung demo kayak gitu, wah udah ngalamin semuanya. Ya, jadi emang musik keras ya, emang berangkat dari itu keras sih Mas. Betul, ya. Harus ikut keras juga. Biar emang menjiwai. Betul. Oke. Nah, pesan buat musisi Semarangan dari daerah, gimana supaya mereka survive? Kalau kita tahu, kalau ngomongin musik ya Bandung. Betul. Ngomongin musik ya antara Bandung, Jakarta. Iya. Mereka komunitasnya sudah ada, fanbase-nya juga gampang tumbuh. Sekarang semua stigma itu sudah dipatahkan. Yang merajai siapa? Kalau nggak musik ambiar sekarang, Didi Kempot, Denny Caknan dan segala macam. Mereka udah sampai musik-musik dengan skala nasional, yang itu juga akhirnya bisa menarik teman-teman dari daerah yang tadinya tidak diapresiasi musik Jawanya. Sekarang orang-orang berlomba, apa tuh kok lagunya enak ya walaupun bahasa Jawa ya. Nah kayak gitu. Kalau menurut saya tetap pesan untuk teman-teman yang ingin memulai ya, sekarang dunia sudah sangat berkembang, 4.0 ini udah gila-gilaan ya, media sosial, banyak platform yang ada. Kalian harus belajar, harus mengeksplor seluruh sosial media, mengeksplor sosial dari digital sendiri untuk yang nantinya akan menjadi ilmu buat kalian sendiri. Mau kalian jadi YouTuber, mau kalian jadi beauty vlog, mau artis kuliner, mau jadi food and beverage atau apalah, otomotif, nanti akan punya basic yang lebih ketika kalian mengeksplor dari sekarang.